dan tanda lahir yang mereka punya itu sama persis dengan mendiang atau dengan almarhum kakak mereka yang sama-sama kembar dan sudah meninggal beberapa tahun silam. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas hal yang sedikit berbeda nih geng. Kita akan membahas tentang fenomena reinkarnasi. Fenomena reinkarnasi adalah sebuah fenomena terlahir kembali. Mungkin banyak orang yang tidak percaya tentang manusia yang sudah mati lalu dilahirkan kembali ke dunia ini menjadi sosok yang sama namun di dalam tubuh yang berbeda gitu ya. Namun kejadian ini benar-benar pernah terjadi geng. Dan ini gak cuman sebuah kejadian yang bisa dibilang berbau konspirasi, enggak, tapi benar-benar nyata, ada buktinya, dan bahkan ini terjadi kepada dua orang sekaligus, yang artinya yang lahir ini adalah anak kembar. Jadi benar-benar bukti nyata, bukti jelas bahwasanya fenomena reinkarnasi ini adalah fenomena yang nyata. Oke, buat kalian yang mungkin penasaran yang gue maksud itu apa, yang mana sih ceritanya, sekarang langsung saja kita bahas tentang fenomena reinkarnasi atau fenomena terlahir kembali ini. Kasus ini terjadi kepada dua orang kembar identik yang bernama Gillian dan Jennifer Pollock, asal Inggris. Kejadian ini membuat gempar banyak pihak. Warga Inggris bahkan bertanya-tanya, apakah hal ini benar-benar nyata, benar-benar terjadi, atau hanya sebuah kebetulan belaka. Kasus reinkarnasi dari The Pollock Twins ini menyimpan banyak misteri. Yang pertama, kebiasaan mereka dan tanda lahir yang mereka punya itu sama persis dengan mendiang atau dengan almarhum kakak mereka yang sama-sama kembar dan sudah meninggal beberapa tahun silam. Kisah ini terjadi kepada sepasang suami istri asal Hexham, Inggris yang bernama John dan Florence Pollock yang hidup berbahagia bersama dua putri mereka yang bernama Joanna dan Jacqueline. Keluarga ini merupakan penganut Katolik yang sangat taat dan pergi ke gereja setiap minggu untuk sebuah rutinitas ibadah. Namun pada tanggal 5 Mei 1957 sesuatu peristiwa naas menimpa keluarga kecil ini geng. Saat di perjalanan mereka menuju ke gereja bersama dengan teman-teman mereka, Anthony Lydon, mereka tertabrak sebuah mobil. Ketiga anak tersebut meninggal dunia geng. Peristiwa ini membuat orang tua Joanna dan Jacqueline sangat terpukul geng dengan kepergian dua anaknya, karena semasa hidupnya dua orang anak ini sangat dekat dengan orang tuanya gitu. Kondisi kehilangan ini sangat-sangat membuat keluarga ini sedih karena semua anaknya meninggal dunia, tinggal mereka berdua. Namun setahun kemudian kabar gembira menghampiri keluarga ini. Tiba-tiba saja Florence Pollock hamil lagi dan dia melahirkan dua orang anak kembar yang diberi nama Gillian dan Jennifer Pollock. Namun ada sebuah hal yang sangat aneh geng ketika dua orang anak ini lahir. Mereka terlahir dengan tanda lahir, namun tanda lahir itu sama persis letaknya dengan bekas kecelakaan dua orang kakaknya beberapa tahun yang lalu. Tak hanya itu geng, orang tua mereka juga menemukan tanda di kepala Jennifer. Tanda tersebut persis sama dengan bekas kecelakaan sepeda kakaknya yang bernama Jacqueline yang telah meninggal dunia. Jadi letaknya itu sama persis, namun bedanya itu Jennifer ini belum pernah mengalami kecelakaan, tapi Jacqueline ini mendapatkan tanda itu karena kecelakaan. Jennifer lahir ke dunia, tanda itu sudah ada di kepalanya dan persis banget letaknya seperti bekas kecelakaan Jacqueline almarhum kakaknya. Awalnya keluarga Pollock ini beranggapan kalau ini hanya fenomena biasa. Mereka itu tidak terpikir kalau ini adalah hal yang berbau spiritual seperti reinkarnasi atau terlahir kembali. Namun pada umur 2 tahun barulah terlihat hal-hal aneh lainnya ketika Gillian dan Jennifer ini tiba-tiba saja meminta sebuah mainan yang sebenarnya ini mainan ini udah nggak pernah dikeluarkan dan bahkan mereka tuh nggak pernah melihat mainan ini ada semenjak kedua almarhum kakaknya meninggal. Mainan ini tuh sudah disimpan oleh orang tuanya dan mereka bahkan nggak pernah lihat, tapi tiba-tiba saja mereka meminta mainan itu seolah mereka sudah pernah memainkan mainan tersebut gitu geng. Jadi benar-benar hal yang aneh gitu, semacam anak-anak ini mengalami deja vu, seolah-olah mereka tuh pernah mainin mainan tersebut dan
memintanya lagi untuk dikeluarkan untuk dimainkan kembali. Lalu saat kedua anak ini berumur 3,5 tahun, ayahnya mengajak mereka ke tempat rumah mereka yang lama di daerah Hexham. Anehnya, kedua anak ini mampu menceritakan detail-detail rumah tersebut, detail-detail daerah tersebut, seolah mereka sudah pernah ke sana sebelumnya. Padahal dari lahir itu adalah hari pertama sekali mereka datang ke tempat tersebut. Dan keanehan gak cukup sampai di situ, geng. Kedua anak ini bahkan bisa menceritakan detail tentang sekolah almarhum kakaknya. Jadi semacam dia sudah pernah bersekolah di sana. Dia bisa menjelaskan, dia bisa menceritakan semua yang ada di tempat tersebut. Dan ayah mereka sangat-sangat kaget mendengar hal tersebut. Padahal dia sama sekali belum pernah membawa kedua anaknya itu ke Hexham, apalagi ke sekolah almarhum anaknya. Lalu beranjak 4 tahun, mereka bisa menceritakan bagian-bagian yang terdapat di dalam rumah tersebut. Bayangin, geng, umur 4 tahun gitu, mereka tuh udah bisa menjelaskan ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Seolah mereka tuh sudah berpengalaman sekali, seolah mereka itu sudah sering sekali ke tempat tersebut. Bahkan, saat ibu mereka memberikan mainan milik mendiang kakaknya, mereka membagi mainan tersebut, namun pembagiannya itu sama seperti pembagian mainan di saat si kakaknya masih hidup. Jadi di saat Joanna dan Jacqueline masih hidup, mereka itu suka berbagi mainan. Nah, pembagian mainan itu sama persis, geng, terjadi kepada adik-adiknya setelah mereka meninggal. Bener-bener aneh. Namun beranjak ketika usia mereka 5 tahun, sifat-sifat dari almarhum kakak ini mulai berakhir. Mereka sekarang hidup selayaknya orang normal, layaknya anak normal, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda mereka itu seperti meniru atau mengikuti sifat-sifat dari kakaknya. Bisa jadi mungkin sifat-sifat tersebut berhenti karena mereka sudah dewasa dan apa yang mereka jalani sekarang adalah sifat yang belum sempat dijalani oleh kakak-kakaknya karena udah keburu meninggal gitu, geng. Jadi ini adalah sifat terusan gitu. Nah, banyak spekulasi orang-orang dan banyak banget sebagian besar orang percaya kalau ini adalah reinkarnasi karena ini adalah sebuah reinkarnasi yang terekam jelas dan nyata adanya gitu, geng. Namun ada dua sudut pandang yang menimbulkan dua pertanyaan. Apakah mereka berdua ini benar-benar terlahir kembali, benar-benar reinkarnasi, atau mereka ini semasa hidupnya layaknya anak kecil lainnya mempunyai teman gaib yang mereka dengarkan di saat mereka bermain, mereka mengikuti apa kata si teman gaib mereka tersebut. Yang kemungkinan teman gaib mereka tersebut adalah arwah dua kakaknya.